Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antaranya kita bisa merasakan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat sehingga kita semua dapat melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid yang insya Allah barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan terhadap baginda kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, setiap manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan, bukan sekedar dari tangan dan lisan, tapi juga dari hati. Maka pertanyaannya, hati seperti apakah yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah? Jawabannya adalah qalbun salim. Allah SWT berfirman dalam salah satu suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan qalbun salim. Arti dari ayat di atas adalah kelak ketika nyawa kita dicabut, maka jabatan kita akan hilang, harta kita akan tertinggal, keluarga kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang kita bawa hanyalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih dari dosa, syirik, iri, dengki, dan juga maksiat. Itulah bekal sejati manusia. Maka sebelum jasad kita dikembalikan ke tanah, pastikan hati ini bersih saat dikembalikan kepada Allah. Dan mengapa hati kita harus dijaga? Jawabannya adalah karena hati menentukan kualitas ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, ala wa inna fi jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Rawahu Muslim, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging, yang jikalau daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jikalau ia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis ini bukan sekedar kiasan, tapi hukum spiritual hidup manusia. Hati ini adalah pusat seluruh amal. Diibaratkan seperti hati ini adalah komando seluruh tubuh kita. Jikalau hati kita lurus, maka seluruh tubuh kita akan tunduk kepada hati. Dan jikalau hati kita rusak, maka tubuh kita akan kehilangan ruhnya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa ibadah tanpa hati sama dengan tubuh tanpa ruh. Maka ciri-cirinya seperti orang yang berdiri dalam sholat tapi pikirannya masih bermain, orang yang banyak-banyak membaca Quran tapi tidak ada maknanya, dan orang-orang yang banyak bersedekah tapi demi gengsi, dan ada pula orang-orang yang berdakwah sana sini tapi hanya ingin dipuji. Disitulah letak peran hati. Allah menilai bukan dari bentuk dan dari banyaknya amal, tapi dari kualitas hati di baliknya. Maka menjaga hati ini adalah hukum mutlak bagi seluruh umat muslim. Karena jikalau hatinya jernih, maka bisa dipastikan seorang itu akan saat sholat itu akan khusyuk, dan perkataannya akan lembut, dan juga tangannya ringan untuk memberi. Jikalau hatinya itu keruh, maka
bisa dipastikan semua amal itu tidak ada guna baginya. Lalu bagaimana dosa mempengaruhi hati? Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan dosa, maka titikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan jika kita pertama kali melakukan dosa, maka hati kita akan diberikan satu titik hitam. Dan kalau kita mengulangi dosa-dosa lagi, maka titik hitam itu akan bertambah banyak, menjadi tebal. Jika masih terus diulangi lagi, bisa-bisa hati kita tertutup full oleh titik-titik hitam sehingga kebenaran tidak bisa masuk. Inilah mengapa ada orang yang jikalau mendengar azan hatinya tidak tergerak, diberi nasihat tapi seolah tuli, mengetahui temannya melakukan haram tapi seolah biasa saja. Sungguh mereka itu bukanlah tidak paham, tetapi karena hatinya telah gelap karena dosa yang sering mereka lakukan. Adapun dampak nyata dosa terhadap hati, yang pertama, hatinya akan mengeras, ya, seperti tadi. Saat dibacakan ayat atau diberi nasihat, hatinya tidak akan tergerak. Kalau yang kedua, cahaya iman padam. Jika cahaya iman padam, maka saat kita melakukan dosa malah terasa ringan. Kalau kita melakukan ibadah justru malah terasa berat. Yang ketiga, gelisah tanpa sebab. Hidupnya tidak akan tenang walaupun hartanya banyak, karena hati yang ditutupi oleh dosa-dosa yang sering dilakukannya. Nafsu yang menguat. Jikalau nafsunya sudah menguat, maksiat itu gampang terulang, tobatnya gampang tertunda karena alasan-alasan yang selalu dibuat-buatnya. Selanjutnya, hilangnya rasa malu terhadap Allah SWT. Jikalau sudah tidak ada rasa malu, maka kita akan melakukan dosa itu terang-terangan tanpa merasa bersalah kepada Allah. Itulah seburuk-buruk orang yang sudah tertutup hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, dosa ini seperti karat yang pelan-pelan membunuh bersih keimanan. Tidak langsung membunuh, tapi pelan-pelan pasti akan merusak bila tidak dibersihkan. Inilah bahaya terbesar dosa, bukan sekedar nanti disiksa di neraka, tapi matinya rasa terhadap kebenaran. Lalu, apakah ada cara untuk membersihkan hati yang sudah gelap? Ternyata ada caranya. Agama kita telah memberikan 3 cara pokok utama. Yang pertama, taubat dan istighfar. Taubat ini bukan sekedar berhenti dari berbuat dosa, tapi juga bisa untuk membersihkan hati. Seperti luka yang harus dicuci sebelum disembuhkan, hati yang berdosa harus dicuci pula oleh taubat dan istighfar yang sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga pandangan dan lisan. Karena dua inilah sumber utama kotoran hati. Jikalau kita tidak bisa menjaga mata, maka besar kemungkinan kita bisa tergerus oleh syahwat, dan jikalau kita tidak bisa menjaga lisan, maka besar kemungkinan kita bisa berbuat fitnah, berbuat bohong, dan juga berbuat ghibah. Yang ketiga, zikir dan tilawah. Zikir dan tilawah ini adalah cahaya, sementara dosa adalah kegelapan. Satu-satunya cara pengusir kegelapan hanyalah dengan cahaya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebelum jasad ini dikembalikan ke tanah, hati kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Pertanyaannya bukan berapa banyak amal kita, tetapi dalam keadaan hati apa kita dikembalikan. Semoga Allah membersihkan hati kita dari noda dosa, menghidupkan hati kita dengan tilawah, zikir, dan juga taubat, dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan qalbun salim. Sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Syukran hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.